Beberapa waktu yang lalu saya mendapati sebuah pertanyaan cukup unik, yaitu gini, kurang lebihnya gini. Kalau yang bikin bakso itu kenyal adalah protein, kenapa kalau menggunakan daging ikan yang notabene adalah tinggi protein, kenapa hasilnya tidak bisa sekenyal bakso sapi? Nah, jika Anda punya pertanyaan yang sama, selamat. Berarti Anda sudah menyimak channel HM Practice ini dengan bagus dan Anda sudah dapat konsep dasarnya. Dan hari ini saya akan menjawab kenapa kok jenis dagingnya berbeda, sama-sama proteinnya bagus, kenapa kok hasilnya berbeda? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengakali hal ini supaya hasilnya lebih optimal. Pembahasan dari ini mungkin akan bikin orang pusing, mungkin Anda akan pusing karena mungkin di awal saya akan membahas tentang teori dan mungkin saya nggak tahu berguna atau enggak, mungkin nggak berguna, cuma nggak apa lah, setidaknya Anda tahu kenapa kok sama-sama proteinnya tinggi, kenapa kok hasilnya berbeda. Oke, yang pertama gini, saya menjelaskan bahwa yang mempengaruhi kekenyalan adalah protein, hanya protein, itu untuk mempermudah saja. Gambarnya gini, yang bikin kenyal protein adalah kulitnya saja, dasarnya saja. Di dalamnya masih ada banyak faktor yang mempengaruhi. Setidaknya ada 4, yaitu susunan proteinnya, asam aminonya, terus kolagennya. Kolagen itu apa? Jaringan ikatnya, dan yang terakhir adalah umur dari dagingnya. Keempat hal tersebut ini sangat-sangat mempengaruhi hasil proteinnya. Jadi gini, contoh gini, bayangkan Anda bangun rumah nih. Supaya rumah Anda nggak gampang ambruk, nggak gampang roboh, Anda perlu fondasi yang kuat kan? Ibaratkan rumah ini adalah proteinnya, fondasinya adalah keempat faktor tadi. Nah, dari keempat hal ini, masing-masing kan tentu orang bangun rumah kan fondasinya berbeda-beda. Ada yang model begini, ada yang model begitu, ada yang menggunakan semen, ada yang menggunakan bata ringan, ada yang menggunakan bata merah, macam-macam lah pokoknya. Analoginya, beda jenis daging, fondasinya itu beda-beda. Ikan mungkin fondasinya begini, ayam begitu, sapi begitu, sehingga hasil kekenyalannya sangat-sangat berbeda. Saya nggak akan bahas ini, keempat ini jadi panjang nanti dan Anda juga pasti akan bosan. Salah satu contohnya aja lah, satu, asam aminonya. Asam amino ini sangat-sangat berpengaruh. Dan tahukah Anda bahwa di dalam penelitian ditemukan itu setidaknya ada sekitar 190 jenis asam amino yang berbeda-beda. Banyak kan, 190, dan masing-masing memiliki karakteristik fungsi yang berbeda-beda. Saya nggak tahu yang mana yang paling penting, yang paling kuat, jadi fondasi paling bagus sehingga kenyalan bagus. Saya nggak tahu terus terang. Itu mungkin yang para saintis ilmiah itu yang mereka mempelajari. Saya terus terang nggak mempelajari, jadi saya nggak tahu. Saya pun juga cuma tahu dasarnya aja bahwa asam amino itu macam-macam, beda-beda semua. Saya juga hanya tahu dasarnya. Poinnya gini, dari ketiga jenis daging tadi, masing-masing tentu memiliki kandungan gizi yang berbeda, walaupun kulit luarnya adalah protein. Oke, dasarnya beda-beda sehingga hal ini menyebabkan hasilnya berbeda-beda juga. Makanya kalau pakai sapi kenyalnya bisa bagus, ayam lumayan, ikan yang paling jelek. Kenapa? Ya karena fondasinya tadi, strukturnya tadi, 4 faktor tadi itu beda semua. Itu materi dasarnya. Terus pertanyaannya kan gini, apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkannya? Ada 2. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita wajib menggunakan pengenyal berjenis blend fosfat seperti Wendapos. Kenapa? Gini, tadi saya sebutkan bahwa strukturnya ini ada beda-beda kan, ada 4 faktor yang mempengaruhi, dan keempat faktor ini sangat terpengaruhi oleh yang namanya pH. pH itu derajat keasaman, dan pH ini sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh kondisi stres atau tidaknya si hewan tadi. Contoh, ada rumah potong hewan A dan rumah potong hewan B, mempunyai jenis sapi yang sama, umurnya sama, disembelihnya di waktu yang sama. Bedanya, rumah potong A menyembelihnya dengan cara yang bagus, sehingga hewan ini nggak terlalu stres. B ternyata menyembelihnya ini jelek, hewannya dikejar-kejar, terus dijatuhkan, habis itu disembelih, sehingga stresnya tinggi. Ketika jenis sapinya ini sama, dagingnya sama, waktu sembelihnya sama, tapi tingkat stresnya berbeda, kualitasnya pasti berbeda. Yang B, yang stres, pasti lebih buruk. Kenapa? Karena ketika stres, pH-nya ini akan sangat-sangat geser dari pH netral, yaitu 6 atau 7, menjadi nggak tahu, berlebihan kemana saya nggak tahu, dan ini akan mempengaruhi 4 faktor tadi. Nah, kalau sudah gini, kualitasnya akan sangat-sangat berbeda. Problemnya adalah ketika kita beli daging, kita nggak pernah tahu
daging ini stres nggak? Umurnya berapa? Berapa tahun, berapa bulan, kita nggak pernah tahu kan. Nah, hal-hal ini yang nggak bisa kita kontrol, tapi kita masih bisa ngakalinnya dengan cara menambahkan blend fosfat tadi seperti Wendapos. Kenapa? Karena kinerjanya adalah mengaktifkan. Jadi bayangin gini, hewan ini stres, pH-nya jelek, banyak 4 faktor tadi itu mati. Untuk memaksimalkan kembali atau mungkin bahasanya menghidupkan sebagian, kita menambahkan yang namanya fosfat. Ketika fosfatnya tadi ketemu dan mereka bisa beberapa dibangkitkan, kualitasnya akan naik. Makanya kalau Anda bikin bakso, setidaknya bahan yang wajib Anda pakai adalah blend fosfat seperti Wendapos. Meskipun Anda pakai bahan tambahan yang lain, fosfat tetap harus Anda pakai. Karena ini faktornya seperti itu, karena dia membantu di dagingnya tadi supaya lebih optimal. Nah, itu yang pertama. Hal kedua yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan protein sendiri. Nanti kan Anda bayangkan ikan, ayam, sapi, oke, kita sudah tahu kualitasnya berbeda, ada faktor yang mempengaruhi. Kita mau bikin ikan, tapi kita tahu ikan nggak bisa kenyal bagus. Untuk mengenyalkan gimana? Satu, pakai fosfat kan. Kedua, kita perlu menambahkan protein tambahan. Kenapa? Kan balik. Protein dasarnya berbeda-beda. Ketika kita menambahkan protein tambahan, strukturnya itu akan menjadi lebih bagus sehingga hasilnya lebih kenyal. Bahan tambahan yang bisa kita masukkan untuk protein baru apa? Ada berapa? Yaitu satu, putih telur. Kedua, ISP. Ketiga, serbuk protein M100FT. Nah, pertanyaan saya gini, Anda tolong komen ya. Dari ketiga bahan tambahan tadi, putih telur, ISP, M100FT, kan bisa membantu meningkatkan kan, karena ini menambahkan protein. Kira-kira hasilnya sama enggak? Nah, tolong komen, saya ingin tahu Anda bisa menebaknya enggak? Hasilnya sama enggak? Kita pakai putih telur, ISP, dan juga M100FT. Kalau ternyata Anda bisa menebaknya dengan benar, berarti Anda paham konsep di awal tadi. Nah, saya nggak akan jelaskan dulu ini sama enggak. Coba deh Anda bantu saya, Anda komen kira-kira sama enggak, kayak gitu. Oke, hari ini itu yang ingin saya bahas. Jadi, setidaknya Anda tahu kalau beda jenis daging, tentu sama-sama semua mengandung protein yang bagus, tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena ada 4 faktor yang mempengaruhi. Asam amino, susunan protein, jaringan ikat, dan umurnya si hewan tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, kita pakai pengenyal Wendapos supaya optimal. Dan yang kedua, kita menambahkan protein sendiri. Harapan saya dari materi hari ini Anda tahu kalau beda protein itu hasilnya beda, jadi nggak bisa asal sembarangan pilih protein. Dan yang kedua, Anda dapat ide kalau ternyata Anda dapat kualitas daging yang jelek, bagaimana untuk mengatasinya, untuk ngakalinya sehingga hasil bakso Anda tetap bagus.